Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia sekalian, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam Dhammadesana singkat Wihara Karangjati, masih dalam rangka puja bakti online, karena kita semua masih harus melakukan physical distancing dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Dan kita masih menunggu program dari pemerintah untuk melaksanakan new normal, yang kita semua nanti akan segera bisa melakukan puja bakti di Wihara Karangjati meskipun dengan jumlah yang terbatas dan juga dengan melaksanakan protokol kesehatan yang tentu saja sudah dicanangkan oleh pemerintah. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan topik Dhamma, yaitu tentang 10 perbuatan kebaikan, atau yang biasa kita dengar dengan istilah Dasa Punya Kirya Watu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seringkali saya bertemu dengan teman-teman yang berkeyakinan lain dan bertanya tentang agama Buddha, dan kemudian mereka memberikan komentar bahwa agama Buddha ini kok rasa-rasanya rumit, sulit dipahami. Ya, tentu karena mereka semua kadang-kadang melihat agama Buddha dari tradisi. Karena memang dalam agama Buddha berkembang banyak tradisi, di mana agama Buddha itu tumbuh. Tradisi juga bisa bersesuaian dengan dhamma ajaran Sang Buddha, sehingga antara satu tempat dengan tempat yang lain kelihatannya berbeda. Secara tradisi memang berbeda, tetapi esensinya adalah sama. Nah, kalau kita tidak mengetahui esensi atau intisari ajaran Buddha dengan jelas, maka ya kita tentu akan merasa kesulitan, merasa bahwa agama Buddha ini kok banyak sekali variannya, banyak sekali tradisi-tradisinya, dan orang seringkali lebih cenderung melihat apa yang tampak, yaitu pada tradisi-tradisi. Nah, oleh karena itu, mari kita melakukan pengecekan kembali pengertian-pengertian kita pada ajaran Buddha, sehingga kita punya pijakan, kita punya pandangan, kita punya pegangan yang kuat dalam rangka memahami ajaran Buddha, sehingga dalam tradisi apapun, dengan tata cara apapun, kita memahami bahwa ini intisari dari ajaran Buddha. Apa sih sebenarnya intisari dari ajaran Buddha? Sebenarnya sangat mudah, ya, seperti yang sudah sering kita dengar di dalam Dhammapada ayat 183. Sabha papasa akaranang kusalasa upasampada sacita pariyodapanang etang budana sasanang. Janganlah berbuat jahat, tambahlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah inti dari ajaran Buddha. Ya, sebenarnya ajaran Buddha sesederhana itu, sesimpel itu. Tetapi sekali lagi, karena kemudian ini dibungkus dengan berbagai macam tradisi, kebudayaan, maka kemudian orang kadang-kadang sulit untuk melihat ajaran Buddha pada intisarinya. Janganlah berbuat jahat. Ya, ini adalah ajaran utama dari ajaran Sang Buddha. Ya. Karena ajaran Sang Buddha tujuannya kan untuk hidup kita itu biar bahagia, biar terlepas dari penderitaan. Nah, salah satu sebab penderitaan itu adalah karena kita melakukan perbuatan
jahat atau karma buruk, sehingga karma buruk yang kita lakukan itu pada saatnya akan berbuah menjadi penderitaan-penderitaan. Oleh karena itu, Sang Buddha menyarankan kepada kita untuk pertama menghindari perbuatan jahat, baik melalui pikiran, baik melalui ucapan, baik melalui perbuatan badan jasmani. Melalui pikiran misalnya adalah keserakahan, ya, keinginan yang tidak terkendali, kemudian kebencian, iri hati, kemudian mempunyai pandangan-pandangan yang salah, pandangan yang keliru. Itu adalah perbuatan-perbuatan buruk melalui pikiran. Sedangkan melalui ucapan, perbuatan buruk itu adalah misalnya berbohong, menipu, kemudian berbicara yang kasar, kemudian memfitnah, dan omong kosong. Nah, itu adalah ucapan-ucapan yang buruk yang harus kita hindari. Dan kemudian juga perbuatan buruk yang dilakukan melalui badan jasmani, seperti contohnya adalah membunuh, ya, melukai, kemudian mencuri atau mengambil barang yang tidak diberikan, dan juga melakukan hubungan seksual yang menyimpang, yang salah, yang tidak sesuai dengan etika atau moral. Ya. Itu adalah perbuatan-perbuatan buruk yang harus dihindari, baik melalui ucapan, melalui perbuatan, dan juga melalui pikiran. Dengan menghindari perbuatan jahat itu, tentu tidak akan tumbuh buah-buah karma buruk. Buah karma buruk adalah penderitaan. Karena kita tidak melakukannya, maka tentu kita akan hidupnya terbebas dari penderitaan. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah kita berbuat baik. Sang Buddha selalu menyarankan kita semua untuk selalu berbuat baik. Mengapa? Ya karena buah-buah dari perbuatan baik adalah kebahagiaan, adalah bebasnya kita dari penderitaan. Nah, kalau kita melakukan perbuatan baik, hasilnya juga akan baik, sehingga kita merasakan kebahagiaan, kita merasakan kedamaian, kita merasakan ketentraman. Nah, tetapi apa sebenarnya perbuatan baik itu? Perbuatan baik adalah perbuatan yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun juga bagi orang lain. Nah, di dalam ajaran Buddha, kita mengenal ada 10 macam perbuatan baik, atau yang bisa kita kenal sebagai dasa punya kiriya watu. Dasa itu adalah 10, kiriya itu adalah berbuat, ya, watu itu cara. Jadi 10 cara berbuat baik. Apa itu? Yang pertama adalah Sang Buddha mengajarkan kepada kita, yaitu dana, memberi, kemurahan hati, baik memberi perhatian, memberi pertolongan, memberi ucapan-ucapan yang baik, juga memberikan materi-materi. Itu adalah perbuatan baik yang pertama. Berdana. Dalam semua kebaikan, dana itu adalah yang pertama. Membuka pintu-pintu kebajikan yang lain, demikian dikatakan di dalam kitab komentar. Nah, kemudian setelah kita berbuat baik dengan memberi, lalu kita berbuat baik dengan sila, yaitu dengan menjaga moralitas. Ada Pancasila Buddhis, ada Atasila, ada Dasasila. Ada juga sila-sila yang aktif, yaitu bagaimana kita mengolah diri kita supaya diri kita itu menjadi bermanfaat, ya. Bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun juga bagi orang lain. Jadi nomor 2, perbuatan baik itu adalah sila. Yang ketiga adalah bawana, yaitu kita melaksanakan pengembangan batin dengan meditasi, dengan perenungan, ya, dengan pengendalian pikiran. Biasanya kita mengenal dengan meditasi, baik vipassana maupun juga dengan samatha bawana. Jadi kita melaksanakan yang namanya perbuatan baik. Yang ketiga adalah bawana. Nah, yang keempat adalah weyawaca, yaitu kita senantiasa berbakti dan bersemangat
di dalam melakukan hal-hal yang patut dilaksanakan. Nah, jadi sebagai umat Buddha, bersemangat dan melakukan hal-hal yang berbakti itu adalah sebuah perbuatan yang sangat baik. Nah, yang kelima adalah apacayana, yaitu bersikap rendah hati, tidak sombong, dan selalu memberikan penghormatan kepada yang pantas dihormati. Jadi apacayana adalah sikap rendah hati, selalu memberikan penghormatan. Dan yang keenam itu adalah patidana, yaitu kita senantiasa melimpahkan jasa-jasa baik kepada para leluhur kita. Tentu kita bisa seperti ini adalah karena jasa para leluhur. Oleh karena itu kita selalu mengingat-ingat jasa para leluhur dengan cara berbuat baik dan kemudian kita limpahkan kepada para leluhur. Dan yang ketujuh itu adalah patanumodana, yaitu kita bersimpati, berbahagia kalau orang lain itu merasakan kebahagiaan. Kalau orang lain berbuat baik, kita berbahagia. Kalau orang lain mempunyai kesuksesan, kita berbahagia. Kalau orang lain berbahagia, kita dalam hati juga merasakan kebahagiaan. Yang kedelapan adalah Dhamma Sawana, yaitu kita mempelajari ajaran-ajaran Buddha. Ya, kita bisa membaca kitab-kitab suci, bisa membaca parita, membaca buku-buku Dhamma, kita bisa mengakses YouTube yang berisi ajaran Buddha, kemudian juga kita bisa berdiskusi ajaran Buddha. Nah, ini adalah cara kita melakukan Dhamma Sawana, yaitu mengembangkan pengetahuan wawasan kita dalam Dhamma, sehingga kita itu akan senantiasa punya pegangan hidup untuk melaksanakan ajaran-ajaran Buddha itu. Kita punya pegangan yang baik, yaitu Dhamma Sawana. Nah, setelah kita Dhamma Sawana, yang ke-9 adalah Dhamma Desana, yaitu menguraikan, membabarkan, memberikan pemahaman kepada orang lain terkait dengan Dhamma. Kepada mereka yang belum ngerti, kita babarkan ajaran Buddha. Dari yang sederhana, yang simpel, yang tujuannya adalah membuat orang lain menghindari perbuatan jahat, mendorong mereka berbuat baik, dan senantiasa mensucikan hati dan pikiran. Dan yang ke-10 adalah Diti Yukama, yaitu kita senantiasa meluruskan pandangan-pandangan yang keliru. Caranya bagaimana? Caranya ya tadi, kita bisa berdiskusi, bisa mempelajari Dhamma, kita bisa senantiasa mempraktikkan Dhamma, yaitu pariyati Dhamma, ya, kita belajar, kemudian pati-pati Dhamma kita praktikkan, dan kemudian kita patiweda Dhamma, yaitu kita rasakan. Kalau sudah kita rasakan, pasti pandangan-pandangan kita akan makin berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah 10 perbuatan baik yang senantiasa harus kita latih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sisi lain, kita harus menghindari perbuatan-perbuatan jahat, baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan. Di sisi lain, kita juga harus mengembangkan perbuatan-perbuatan baik yang tadi sudah kita uraikan, ada 10 macam, mulai dari dana, sila, bawana, pacayana, weyawaca, patidana, patanumodana, dan sampai kemudian pada Diti Yukama, yaitu meluruskan pandangan. Dengan demikian, kita telah melaksanakan ajaran Buddha, dan tentu saja buah dari melaksanakan ajaran Buddha adalah kebahagiaan itu sendiri. Dhammo hawe rakanti dhammacharing. Dhamma akan senantiasa melindungi bagi mereka yang melaksanakannya. Semoga kita semua senantiasa maju di dalam Dhamma, terbebas dari pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang tidak baik, dan senantiasa dekat dengan Dhamma ajaran Sang Buddha, sehingga kita merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman. Semoga wabah virus corona COVID-19 ini segera berakhir dan kita terbebas dari segala mara bahaya. Saya akhiri, Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Terima kasih.